Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di tayangan Pagi Komunika, membaca realitas melalui komunikasi. Apa kabar pemirsa yang hari ini menonton? Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu. Pemirsa, heran nggak sih kenapa hari ini saya menggunakan baju olahraga? Karena hari ini kita akan memperingati Hari Olahraga Sedunia. Di tayangan kali ini kita akan membahas tentang konsumerisme menurut seorang tokoh filsafat dan sosiolog terkenal asal Prancis, yaitu Jean Baudrillard. Perilaku yang amat sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di era modern seperti sekarang, manusia seringkali tidak lagi memenuhi kebutuhan karena fungsi utamanya, melainkan karena makna dan simbol yang melekat pada barang tersebut, ataupun nilai yang dihasilkan setelah melakukan pemenuhan tadi. Baudrillard juga menjelaskan bahwa masyarakat modern sekarang merupakan consumer society atau masyarakat konsumsi. Dalam masyarakat ini, iklan, media sosial, influencer, dan budaya populer punya pengaruh besar untuk membentuk keinginan manusia. Kita terus didorong untuk membeli, mengikuti tren terbaru, dan merasa belum cukup dengan apa yang kita miliki. Pemirsa, pernah nggak sih kalian membeli sesuatu atau melakukan suatu tindakan bukan karena benar-benar butuh, tetapi karena ingin terlihat keren, mengikuti tren, atau takut dianggap ketinggalan zaman? Kita langsung masuk saja ke contoh di lapangan. Mungkin bisa kita alihkan ke lapangan, ada Friska di sana. Tes, belum mau. Sudah Friska. Baik, terima kasih Virial. Selamat pagi pemirsa. Seperti yang kalian tahu, hari ini kita memperingati Hari Olahraga Sedunia. Kali ini saya sedang berada di Kambang Iwa, lokasi yang sangat strategis untuk para masyarakat melakukan banyak kegiatan. Salah satunya lari pagi. Kegiatan olahraga yang sedang marak dilakukan oleh berbagai kalangan. Bisa pemirsa saksikan, di sini banyak sekali masyarakat yang melakukan kegiatan lari pagi, baik lansia maupun remaja. Untuk perilaku konsumerisme, kita sudah terfokuskan dengan salah satu pelari culture yang ada di depan saya. Bisa pemirsa saksikan, salah satu contoh konsumerisme yang bisa kita lihat dalam kegiatan berolahraga adalah pelari culture seperti kakak ini. Baudrillard juga menjelaskan konsep yang berkaitan dengan perilaku konsumerisme, yaitu konsep hiperrealitas yang menyebutkan tidak ada lagi batas antara kenyataan dan juga imajinasi. Pada kondisi keadaan seperti kakak ini, kita lebih cenderung mengejar hal-hal yang bersifat imajinatif, ketimbang memenuhi kebutuhan dan juga keperluan yang ada di depan mata. Baik, saya lanjut. Fenomena ini semakin terlihat di era digital. Banyak orang membeli barang demi konten, demi validasi sosial, atau demi pengakuan dari lingkungan sekitar. Akibatnya, muncul budaya fear of missing out atau takut tertinggal tren. Kita jadi lebih mudah merasa takut untuk membeli hal yang baru. Ini nih pemirsa, salah satu contoh yang harus kita tiru, tidak berlebihan dan tidak haus validasi sosial. Baik Friska, contoh yang sangat jelas ya Friska. Saya lanjut pemirsa, seperti contoh di lapangan yang dikatakan oleh Friska tadi, Baudrillard juga ternyata menjelaskan konsep yang berkaitan dengan perilaku konsumerisme, yaitu simulacra, yaitu sebuah konsep yang menjelaskan penggunaan sesuatu hanya demi citra material atau mengejar citra semata, yang artinya kita menggunakan atau memenuhi segala sesuatu hanya demi nilai kemewahan semata, tanpa melihat nilai guna suatu produk atau jasa. Kita lanjut Friska di lapangan lagi. Baik Virial, saat ini saya sedang berada di salah satu kafe yang berlokasi di sekitar Kambang Iwa. Kakak ini lagi pemirsa. Bentuk simulacra dari kakak ini adalah setelah berolahraga, kakak ini melanjut nongkrong di kafe, di mana pastinya dia hanya mengejar cita semata. Untuk makanan firstnya pemirsa. Sekarang kakaknya lagi ngapain? Scrolling di TikTok. Nah pemirsa, kakak ini benar-benar menerapkan budaya konsumerisme yang dari tadi kita bahas. Menurut Baudrillard, konsumerisme bukan soal lagi kebutuhan, tetapi juga soal identitas. Barang menjadi alat untuk menunjukkan siapa diri kita. Misalnya, pakaian branded dianggap menunjukkan status sosial. Kopi di kafe tertentu dianggap mencerminkan gaya hidup. Bahkan tempat liburan pun sekarang dijadikan simbol eksistensi di media sosial.
kakak ini lagi pemirsa. Pemirsa harus benar-benar menerapkan contoh dari kakak ini. Dia membawa botol minum sendiri. Selain hemat dan juga sehat, kakak ini tidak mengejar citra publik semata. Sekarang kita kembali ke Virial yang ada di studio. Oke, terima kasih Friska dengan contoh nyata dan orang-orang yang ditemui juga masih sama. Baik pemirsa, melalui pemikirannya, Baudrillard ingin menunjukkan bahwa masyarakat modern hidup penuh dengan simbol dan tanda. Iklan dan media menciptakan realitas baru yang membuat manusia sulit membedakan mana kebutuhan nyata dan mana keinginan buatan. Jadi pemirsa, setelah memahami pemikiran Jean Baudrillard tentang konsumerisme, kita mulai lebih sadar dalam menggunakan dan membeli sesuatu. Apakah barang itu memang kita butuhkan atau sebenarnya hanya sedang mengejar pengakuan sosial saja? Baiklah pemirsa, saya Virial Azalutfiah pamit undur diri dari tayangan pagi Komunika, membaca realitas melalui komunikasi. Ada kakak konsumerisme lagi nih teman-teman. Udah, apa sih? Teman saya Risi mbak, udah mak. Apaan sih, saya kan lagi liputan. Nah ini aja pemirsa, contoh konsumerisme yang tidak disadari, makanya protes pemirsa.